Di file penyerahan tender terdapat tanda tangan Tori. Papa lihat sendiri. Dengan ini, Tori tidak akan bisa mengancam kita. Dan dia juga tidak akan bisa menekan Sita. Kita menang, Pak. Tapi kita jangan gegabah. Kamu kumpulkan bukti-bukti yang lain. Tori itu pintar, licik, dan dia bisa memutarbalikkan fakta. Oh, pasti, Pak. Saya tidak akan gegabah dalam hal ini. Tori. Ternyata kamu itu pinter-pinter bodoh. Pak, tapi kita harus segera menghubungi Sita. Saya khawatir dia terlanjur menggagalkan gugatan cerainya, Pak. Enggak jadi. Papa sudah bilang sama dia untuk menunggu dari kita. Sementara proses perceraiannya dengan Tori terus berjalan. Oh, bagus dong, Pak. Kamu terus kumpulkan bukti-bukti yang lain. Nanti Papa mulai menekan dia. Oke. Papa di sini sampai sore kan? Ya, Papa masih menunggu perkembangan ini. Ya udah, saya kembali ke ruangan saya, Pak ya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih sayang. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang. Apa kabar, Tori? Baik. Silakan duduk. Begini, sengaja saya mengundang Anda datang kemari karena saya ingin menyelesaikan pelimpahan warisan yang diserahkan Papa Anda pada saya. Karena saya berharap ini dapat dibagikan sesuai dengan surat wasiat yang diserahkan Papa Anda pada saya untuk diurus. Tapi yang membuat saya bingung, di sini Papa Anda mencantumkan beberapa nama ahli waris yang saya tidak kenal. Saya tidak tahu di mana mereka berada dan bagaimana cara menghubunginya. Maksud Bapak? Sebentar. Di sini tertera beberapa nama ahli waris selain nama Anda. Jadi saya harap Anda mengenalnya sehingga saya dapat memproses pembagian warisan ini secepatnya. Di sini tertera nama Ibu Sinta dan Betty. Kenapa? Anda mengenalnya? Iya. Saya mengenal mereka. Syukurlah. Berarti saya bisa cepat memprosesnya. Sebentar, Pak. Bisa saya tahu berapa besar bagian yang akan mereka dapatkan? Tidak besar, Tori. Tidak besar. Di sini Pak Daniel mencantumkan status Ibu Sinta hanyalah sebagai mantan istrinya dan Betty hanyalah sebagai anak dalam hubungan rumah tangga mereka. Jadi mereka hanya kebagian beberapa persen saja. Selebihnya diserahkan pada Anda sebagai anak tunggal Pak Daniel. Apa Anda bisa memberikan informasi pada saya tentang Ibu Sinta dan Betty agar saya dapat menghubungi dan memberitahukan hal ini? Biar saya yang memberitahu mereka, Pak. Setelah mereka tahu, Bapak bisa menemui mereka bersama saya. Atau saya akan membawa mereka ke kantor Bapak. Apakah ini tidak merepotkan Anda, Tori? Tidak, Pak. Kebetulan saya juga punya urusan dengan mereka. Oke, kalau begitu. Saya tunggu kabar dari Anda. Lebih cepat, lebih baik. Baik. Terima kasih. Biar kita bawa ke rumah sakit nih.
Dok, panggil taksi dok, cepetan dok. Oke, kalian tungguin ya. Jangan kemana dulu. Tenang, Ren. Min. Aku takut. Tunggu. Kamu tuh harus tolong dia sekali ini aja, ya? Kamu lihat kan, Min? Dia perlu bantuan kita, terutama kamu. Ayo, taksi udah datang. Kita bawa cepat. Meskipun kamu tidak mau menemui saya lagi nih, saya masih punya pengganti kamu. Bayi mungil yang akan mengisi hari-hari saya. Saya tidak malu memilikinya. Saya akan merawat dia sepenuh hati saya. Dan kamu seharusnya jangan khawatir, karena saya tidak akan menggugat apa-apa dari kamu. Anda keluarganya? Saya teman-temannya. Keadaan pasien cukup parah. Kita akan tangani sampai keadaan pasien lebih stabil. Lalu kita akan merujuk ke rumah sakit yang khusus menangani masalah narkoba. Oh, tapi teman saya ini masih bisa ditolong kan, Dok? Ya, kita berusaha semampu kita untuk menangani keadaan kritisnya. Tapi yang lebih penting lagi, apakah Anda bisa menghubungi keluarganya? Saya akan coba, Dok. Terima kasih, Dok. Gimana nih? Reni kritis. Kita kayaknya harus hubungi keluarganya dia. Kalian tahu gak? Yuk, tahu gak? Gue sih kalau keluarga aslinya gue tahu gue. Tapi gue coba tanya anak-anak biasanya dia nongkrong di mana. Kali aja di antara mereka ada yang tahu, ya kan? Gue coba tanya di sana. Iya deh, gue tanya anak-anak deh. Lu semua pada di sini kan? Nungguin nih. Ya kalau gitu gue coba dulu gue mau nanyain, ya. Bener nih gue nanyain nih. Ntar gue balik lagi. Kita tunggu dulu sini ya. Oke ya? Yuk semuanya. Dok? Aduh, gimana nih, Bet? Kita cari tahu di kampus aja yuk. Sama ibu kos, Min. Tapi aku ngeliat dia Reni. Ntar aja deh, Min. Reni tuh masih istirahat. Tapi, Bet, ntar aja. Dok. Lu kenapa sih? Nia, gue gak mau terlibat. Emang gue akui, Reni sako gara-gara kita. Dan juga karena barang-barang kita. Tapi, Dok. Lu tuh gila, Nia. Lu itu gak semestinya membawa Reni kesini. Iya, tapi kalau Reni gak gue bawa kemari, dia itu bisa mati, tau gak? Iya, gue tahu. Tapi kalau make sampai over, itu kan kamu Reni sendiri. Bukan kita kan? Kita cuma hanya menyediakan barang-barang. Nah, sekarang resiko tanggung jawab sendiri kan? Gue gak bisa, Dok. Reni itu temen gue. Gue gak bisa ngebiarin dia sampai kayak begitu. Lagi pula, ngeliat keadaan yang kayak gini, kayaknya gue udah kapok. Lu tuh salah. Makanya, kalau make itu harus bener takarannya. Kalau udah over, ya begini jadinya. Reni aja yang kampungan. Frustasi pakai begini segala macem. Gue nggak akan ambil hati omongan lu. Gue tahu lu lagi kalut. Mendingan sekarang lu ikut gue aja. Oke? Gue gak mau. Gue mau nemenin Reni. Ya kalau gitu, gue pulang dulu ya Nia. Tapi nanti kalau ada kabar tentang Reni, lu kabar gue secepatnya. Ya? Oke kalau gitu gue balik dulu. Gimana? Kita mau ke tempat kosnya Reni, mau nanya sama ibu kos, siapa tahu dia tahu alamat keluarga Reni.
Bagus. Yuk. Mama berbuat seperti itu. Iya mas, Betty juga baru sekali ngeliat orang kayak gitu. Mana pakai menggigil segala lagi. Untung Reni ketolong. Makanya besok Betty sama teman-teman mau cari informasi tentang keluarganya Reni. Kok bisa-bisanya ya orang tuanya ngebiarin anaknya kayak begitu? Mama sih nggak nyalin Reni. Dia itu kurang perhatian. Betty juga Juga apa? kurang perhatian dari mama. Kamu ini apa sih yang nggak diperhatiin Mama? Kamu aja selalu sewot kalau Mama terlalu cerewet. Padahal cerewetnya orang tua itu ada baiknya. Iya deh, mama benar. Makanya Betty beruntung banget punya mama. Mamanya soalnya full perhatian. Siapa tuh, Bet? Nggak tahu. Coba kamu lihat. Selamat malam. Boleh saya masuk? Untuk apa? Saya membawa pesan yang tertulis dalam wasiat papa saya yang harus saya sampaikan kepada kamu dan ibu kamu. Silakan masuk. Selamat malam. Ada perlu apa kamu kesini? Pengacara almarhum papa saya ingin membacakan surat wasiat yang dituliskan papa sebelum beliau meninggal. Dan di situ tertera nama-nama ahli waris, termasuk nama ibu dan nama Betty. Maaf, saya rasa kami nggak berhak menerimanya. Untuk itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas, pengacara papa saya ingin menemui kalian berdua. Saya tahu kalian pasti tidak mau menerima hal ini. Karena kedatangan papa saya pun kalian tolak. Sehingga ketika beliau meninggal, beliau tidak sempat meminta maaf. Maaf, jangan ungkit soal itu lagi. Saya tahu saya yang salah. Saya tidak mengungkit-ungkit. Tapi kalau sampai kalian menolak pemberian papa saya, berarti kalian tidak menghargai papa saya. Cukup saya yang menyesali kejadian yang membuat papa saya meninggal. Dan saya tidak ingin ada lagi masalah yang membuat almarhum bapak saya tidak tenang. Jangan coba ngancam saya dan mama saya. Itu terserah kalian. Saya cuma menyampaikan pesan dari pengacara papa saya untuk mengundang kalian besok datang ke kantornya. Tapi kami nggak punya hak apa-apa, Tori. Saya tahu, Bu. Tapi papa saya masih menyayangi kalian. Tapi ibu malah menyakitinya. Baiklah, kami menghargai apa yang papa kamu telah berikan kepada kami. Juga kedatangan kamu ke sini. Saya dan anak saya akan menemui pengacara kamu besok. Tapi mah, Kamu bisa berikan alamatnya pada kami? Besok supir saya akan datang menjemput jam 9 pagi. Baik, Saya permisi, Bu. Selamat malam. malam. mah, mama nggak boleh gitu dong, mah. Mama kok mau terima tawarannya Tori sih, mah? Kita kan udah bukan siapa-siapa Tori lagi. Kita ini masih keluarganya. Kamu kan anaknya Pak Daniel. Tapi kan dari kecil Betty cuma diasuh sama mama. Betty juga nggak pernah kenal siapa papa Betty. Betty nggak mau, mah. Betty nggak mau kalau Tori tuh sampai nyangkain kita matre.
Kita cuma mau nerima warisan aja. Betty, asal kamu tahu, selama ini hidup kamu dibiayai oleh papa kamu. Setiap bulan papa kamu mengirim uang untuk hidup kamu. Mama bersyukur kalau ternyata papa kamu masih menyayangi kamu dan mau menerima kamu sebagai anaknya, walaupun Mama sudah menyakiti hatinya. Mama menerima tawaran Tori untuk datang ke pengacara papa kamu bukan untuk menerima warisan itu, bukan. Mama hanya ingin kamu diakui sebagai anaknya Pak Daniel, bukan Tori aja. Kamu jangan berprasangka buruk sama Mama. Lihat ini akte kelahiran kamu. Ini bukti kalau Mama adalah istrinya Pak Daniel dan kamu anak kami berdua. Jadi besok Mama tetap mau ke sana. Iya, tapi Mama bukan untuk menerima warisan itu. Mama hanya ingin menegaskan bahwa kamu itu bagian dari keluarga Daniel. Hanya itu. Kamu mau kan menemani Mama? Tapi Mah, Betty tuh nggak mau kalau Tori itu nganggap kita lemah. Kalau sekali aja kita ikutin kemauannya dia, ntar dia terus ngebudakin kita. Hus, kamu nggak boleh berkata begitu. Tori datang ke sini karena surat wasiat dari papa kamu, bukan karena keinginan dia. Betty tahu Mah, tapi Betty ragu. Betty tuh udah tahu siapa Tori. Dia itu orangnya kejam Mah. Bisa aja kan dia ngelampiasin dendamnya ke kita. Dendam apa? Ya, atas meninggalnya papa. Betty, Mama kan sudah bilang sama kamu. Kamu jangan menyalahkan diri kamu. Semua makhluk hidup akan berpulang pada di atas. Nah, caranya aja yang berbeda-beda. Tapi Betty tetap ngerasa bersalah, Mah. Kalau rasa itu masih ada dalam hati kamu bisa menghapusnya dengan mengikuti apa yang diwasiatkan oleh papa kamu. Jadi dia bisa lebih tenang. Kamu temani Mama besok ya. Kita akan selesaikan semuanya. Adrian juga masa cutinya sudah lewat. Dia nggak mau kembali ke Singapura. Dia ingin menyelesaikan urusannya dengan Sita. Kayaknya Adrian nggak gampang menyerah, Bu. Karena dia betul-betul sangat mencintai Sita. Jadi apapun dia pertaruhkan untuk itu. Ibu nggak yakin, Pak. Adrian tuh nggak sadar apa yang akan dia hadapi. Dia belum tahu siapa Tori. Itu yang membuat ibu khawatir, Pak. Bapak nasihatin dia dong, Pak. Cuma dong kita membawa Adrian ke luar negeri selama bertahun-tahun. Kalau ujung-ujungnya harus celaka di tangan Tori. Ibu jangan berpikiran seperti itu. Ya habis harus gimana? Ibu kan tahu Adrian. Adrian itu susah dibilangin. Apalagi sekarang dia dekat dengan Sita. Mereka sudah begitu yakin kalau mereka bisa bersatu. Iya, tapi Sita kan belum bercerai dari Tori. Dan ibu yakin si Tori nggak akan melepaskan Sita. Apalagi anaknya. Kayaknya Pak, satu-satunya jalan kita harus menemui Sita. Kita harus bicara sama dia. Pokoknya Sita harus menghindar dari Adrian. Ya kan Pak? Ya udah kalau begitu, Bapak akan bicara dengan Adrian. Bapak akan suruh Adrian mengundang Sita datang ke sini. Ya, bicaranya hati-hati Pak. Jangan sampai menyinggung perasaannya. Nanti malah emosi. Belum tidur, Pak. Adrian, Bapak yang bicara sama kamu. Ada apa, Pak? Setahu Bapak, cuti kamu di rumah sakit Singapura sudah habis. Apa kamu perpanjang? Iya, Pak. Saya mau memperpanjang beberapa minggu lagi. Saya mau menunggu Sita. Apa kamu yakin Sita akan kembali sama kamu? Yakin, Pak. Yakin sekali. Kami saling mencintai, Pak.
Dan tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi rintangan cinta kami. Tapi kan Sita belum cerai dari Tori, Adrian. Dia akan segera cerai, Pak. Dan saya akan menunggu dia. Itu namanya kamu cari bahaya, Adrian. Apa kamu gak sayang sama hidup kamu? Hidup bapakmu, ibumu? Kamu benar-benar sudah buta dengan cinta. Bapak jangan bicara seperti itu, Pak. Apa saya tidak punya hak untuk mempertahankan cinta saya, Pak? Apa saya tidak punya hak untuk mempertahankan keinginan saya untuk mendapatkan Sita, Pak? Kamu punya semua hak itu, Adrian. Tapi kamu salah menempatkannya. Tidak, Pak. Kami yakin bahwa kami akan bersatu. Tinggal hanya menunggu masalah waktu. Dan waktu itu akan segera datang, Pak. Ya, Bapak hanya bisa berdoa. Semoga keyakinan kamu itu bisa datang. Itu harus, Pak. Harus. Dan saya tidak peduli seberapa kuatnya Tori. Ya sudah. Kalau begitu, bisa kamu undang Sita untuk makan siang bersama besok. Ibumu ingin bicara dengan Sita. Mengenai hubungan saya, Pak? Ibumu ingin kepastian dari Sita. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai kamu dan mau menentang suaminya? Baik, Pak. Saya akan hubungin Sita nanti. Tapi kalau undangan Bapak dan Ibu untuk memisahkan saya dengan Sita, lebih baik dia nggak usah diundang, Pak. Iya. Ada apa sayang? Sita, kamu sedang ngapain? Saya sekarang lagi di kamarnya Revi. Biasa, nemenin dia tidur. Dan sekarang saya lagi mikirin langkah apa yang harus saya tempuh agar saya bisa lepas dari Tori. Kan saya sudah bilang, kamu harus bersabar. Biarlah waktu yang nanti akan menentukan. Besok kamu kemana? Bisa ke rumah saya nggak? Memangnya ada apa? Ibu dan Bapak mau mengundang makan siang. Mau kan? Iya, dengan senang hati. Saya jemput atau... Gak usah deh, lebih baik saya ke rumah kamu aja ya. Sampai ketemu besok ya sayang ya. Bye. Bye. Demikianlah pembagian warisan ini saya tulis dalam keadaan sadar dan sehat walafiat tanpa dipaksa oleh siapapun. Bagaimana? Apakah Ibu sudah mengerti apa yang tadi saya bacakan? Sudah, Pak. Tapi saya dan anak saya tidak mau menerima itu. Loh, kenapa Bu? Ibu tidak bisa menolaknya begitu saja. Karena ini merupakan wasiat dari orang yang sudah meninggal. Dan orang yang bisa merubah ini hanyalah Pak Daniel almarhum. Jadi saya harap Ibu dapat menerimanya. Setelah itu, terserah pada Ibu. Ibu mau pakai apa pemberian Pak Daniel tersebut? Yang penting Ibu terima dulu. Tapi Pak, ini udah keputusan kami berdua. Tidak bisa. Tetap tidak bisa. Ibu, tolong Ibu dan adik Betty dapat bekerja sama dengan saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya ini dengan baik. Iya. Pak Sadam benar. Saya harap Ibu dan Betty bisa menerima ini. Jangan melihat saya. Tapi hargailah pemberian almarhum papa saya yang sangat mencintai kalian. Baik, kami terima. Siapkan saja semua berkasnya.
sudah saya siapkan, Bu. Maaf, saya permisi keluar sebentar. Halo? Maaf Pak mengganggu, ada sedikit masalah. Pak Soeharto mau menggugat kembali soal tender mobil yang kemarin, Pak. Apa? Kok bisa? Tender itu kan sudah diatasnamakan ke Pak Soeharto. Iya Pak, tapi sepertinya ada masalah. Pak Soeharto mau bertemu dengan Bapak. Baik, saya akan temui dia. Apa lagi dia? Saya tahu apa yang sedang kalian bicarakan. Menggugat saya kembali atas tender mobil yang sudah saya serahkan. Iya kan? Kamu sangat ceroboh, Tori. Dengan tender itu kamu berusaha memenjarakan saya dengan papa saya. Hanya karena kamu takut diceraikan oleh Sita. Tapi sekarang senjata kamu itu sudah tidak ampuh lagi. Karena saya punya bukti kuat bahwa kamu juga terlibat dalam hal ini. Bukti apa? Hah? Saya sudah menyerahkan semuanya ke perusahaan ini untuk menangani. Memang. Tapi kamu mungkin lupa dengan yang satu ini. Tanda tangan kamu belum berubah kan? Sekarang kamu sudah tidak bisa mengancam keluarga saya. Dan Sita berhak melakukan apa saja, termasuk bercerai dari kamu. Tapi tidak segampang itu, Haris. Saya akan buat perhitungan. Oh, silakan saja. Saya tunggu itu. Tapi bukan saya saja yang menunggu. Kamu juga harus pasrah dengan gugatan yang akan dilakukan oleh Sita. Ingat itu. Kalian sudah memulai perang dengan saya. Saya tidak akan membiarkan ini. Tori. Sudah, Pak. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sita bebas. Halo sayang, kamu naik taksi? Iya, biar aman. Saya kangen sekali sama kamu. Saya juga kangen sama kamu. Bapak sama Ibu sudah menunggu di meja belakang. Kita langsung ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mas, silakan duduk aja. Silakan. Terima kasih Bu, Pak. Ibu dan Bapak sengaja mengundang Sita kemari buat makan siang bareng. Ya, sambil ngobrol-ngobrol. Nggak ngerepotin kan? Enggak, Bu. Justru saya senang bisa diundang makan di sini. Berhubung makanan sudah siap, kita langsung makan aja yuk. Nanti keburu dingin. Jadi nggak sih kita ke rumah sakit Jenguk Sireni? Jadi, tapi kita harus cari tahu tentang keluarganya dulu. Kalau nggak siapa coba yang ngurusin dia masuk rehab? Ya rumit juga sih. Kamu tuh harus bantuin Reni, Min. Iya, Min. Biarpun dia pernah berbuat yang enggak ke kamu, tapi dia tuh tetap teman kita. Dan sekarang dia lagi butuh teman dan kamu tuh orang yang paling diharapin.
Siapa tahu dia bisa bangkit lagi. Aku mau nolong dia, tapi setiap aku ngeliat muka dia aku tuh takut. Ya kan ada kita-kita. Kita ngerti kok Min perasaan kamu. Oke, aku bakalan bantuin dia. Nah gitu dong. Yaudah yuk berangkat yuk. Kita nunggu Nia dulu dong. Ya udah, tapi kok dia lama banget sih? Ibu sengaja mengundang Nak Sita kemari untuk mendengar kalian berdua. Apa sih rencananya? Setahu Ibu, Nak Sita ini belum resmi cerai dari Tori. Aduh Ibu, kita kan sudah sepakat Bu, kalau masalah seperti ini tidak dibicarakan di depan Sita. Biar saya dengan Sita yang menyelesaikannya Bu. Tapi Ibu berhak tahu, Adrian. Masalah yang kamu hadapi sekarang ini bukan masalah kecil. Masalah ini juga melibatkan bapak dan ibu kamu. Apa kamu mau ibu dan bapak jadi korban karena ulah kalian ini? Iya Bu, tapi... Yan, ibu memang benar. Kita tidak usah menutupi masalah ini lagi. Karena biar bagaimanapun, bapak dan ibu ikut terlibat. Ya, saya dan Tori memang belum resmi bercerai. Tapi itu karena Tori belum mau menceraikan saya. Tapi semua masalah ini saya sudah serahkan pada pengacara saya. Jadi saya tinggal nunggu pengadilan saja. Kalau Tori menolak, kamu dari pihak perempuan tidak bisa berbuat banyak. Karena perceraian itu biasanya pihak laki-laki yang banyak menentukan. Iya, Bapak memang benar. Tapi saya akan berusaha terus lepas dari Tori. Karena Pak, Bu, saya tidak bisa hidup bersama dia lagi. Iya, Bapak tahu. Tapi yang penting buat Bapak, kamu mau cerai dengan Tori bukan karena Adrian kan? Mungkin ada benarnya. Karena selama ini Adrianlah yang telah membukakan hati saya agar saya bisa berontak dari Tori. Oh, jadi kamu menjadikan Adrian tumbal untuk suami kamu. Ingat Sita, suami kamu itu orang yang berkuasa. Dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan kamu. Kamu harus sadar itu. Dan ibu juga tidak mau pengorbanan ibu yang selama bertahun-tahun ini menjauhkan Adrian dengan kamu sia-sia. Ibu tidak mau itu. Dan ibu harap jauhi dulu Adrian. Selesaikan dulu urusan kamu. Bu, jangan bicara seperti itu dong Bu. Ibu harusnya mendukung tindakan kami. Iya, ibu tahu. Tapi apa yang kalian lakukan itu benar? Jangan bertindak karena cinta. Itu akan membuat kalian buta, tidak bisa melihat kenyataan. Cinta akan membuat kalian tertimbun pada masalah. Ibu bukannya tidak percaya pada cinta. Tapi apa yang ibu lihat dan ibu rasakan sekarang ini, cinta kalian itu tidak seperti kebanyakan orang. Cinta kalian itu masalah, karena dari awal kalian sudah memaksakan keadaan. Jadi ibu harap kalian lupakan saja cinta itu. Cinta itu tidak baik buat kalian. Bu, saya tidak memaksakan keadaan. Tapi keadaan sendiri yang tidak memberikan kami pilihan. Ya, tapi kamu tidak sadar. Semakin kamu mempertahankan cinta kamu, kamu sama saja mengorbankan Adrian untuk Tori. Tidak, Bu. Saya tidak ingin mengorbankan siapapun. Tapi karena memang saya ingin keluar dari masalah ini. Kalaupun Adrian terlibat, karena memang sebelumnya Tori dan Adrian punya masalah. Dan Bapak Ibu sendiri tahu kan masalah itu. Makanya Ibu harus percaya. Karena saya dan Adrian
hanya ingin mencoba memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu. Kamu yakin bisa memperbaiki itu? Saya yakin, Pak. Kalau seandainya Tori menggunakan kekuatan yang ada, bagaimana? Tidak ada kekuatan yang abadi di dunia ini. Ya sudah, kalau kalian tetap bersikeras untuk bersama melawan Tori, Bapak dan Ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami menganggap kalian sudah cukup dewasa, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau suatu saat nanti terjadi apa-apa di antara kita, kamu yang bertanggung jawab, Sita. Tidak, Pak. Tidak, Sita. Kami berdua yang akan bertanggung jawab nanti. Kamu langsung ke kantor pengacara sih? Iya, saya akan pergi ke kantornya Pak Ridwan untuk bilang sama dia mempercepat proses perceraian kamu. Kamu tidak menyesal? Menyesal untuk apa? Menyesal saya akan berpisah dengan Tori, atau menyesal saya akan kembali lagi sama kamu? Terus terang, Yan. Terus terang, saya justru berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Dia mau menyatukan saya dengan kamu kembali. Dan kita bisa hidup bersama lagi. Saya senang mendengarnya, senang sekali. Saya juga ingin menikmati hidup saya bersama kamu. Juga Revi. Juga Revi. Saya akan menganggap dia sebagai anak saya sendiri, Sita. Terima kasih, Yan, ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.